Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dalam sejarah perjalanan hidup Abu Nawas, ternyata ia pernah bekerja di toko pakaian milik saudagar kaya. Kala itu kondisi keuangan rumah tangganya sedang terpuruk. Ia sama sekali tak punya uang untuk membeli makanan. Apalagi waktu itu Baginda Raja sudah lama sekali tak memanggil dirinya. Sudah barang tentu ia tak lagi mendapatkan hadiah pundi-pundi uang. Sebenarnya ia bisa saja langsung datang ke istana menemui Baginda Raja untuk meminta hadiah. Karena sebelumnya Baginda Raja pernah mengatakan kalau Abu Nawas butuh apa-apa langsung saja minta padanya, tak perlu sungkan-sungkan ataupun malu. Tapi itu bukanlah sifat Abu Nawas. Ia pantang meminta atau menerima hadiah tanpa bekerja. Meskipun pekerjaan yang ia lakukan hanya sekedar menghibur Baginda Raja, baginya itu lebih mulia daripada meminta. Akibat kondisi ekonominya yang serba kekurangan, sang istri pun selalu mengomel tiap hari. Sampai kapan kita terus begini? Untuk makan saja susah. Kalau kamu tidak mau meminta hadiah pada Baginda Raja, ya kamu cari kerja apa kek, biar bisa dapat uang untuk beli makanan, kata sang istri sewot. Karena tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas pun menjawab, iya, saya akan cari kerja. Kemudian Abu Nawas bergegas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja bertemu dengan sahabat lamanya. Hei Abu Nawas, kamu mau kemana? Kenapa mukamu terlihat cemberut? Tanya sahabatnya kepada Abu Nawas. Saya mau cari pekerjaan. Istriku di rumah ngomel-ngomel terus, minta dibelikan istana, jawab Abu Nawas sekenanya. Mendengar itu sahabatnya langsung tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja. Tapi kamu serius mau cari pekerjaan? Tanya sahabatnya. Iya, aku serius. Memangnya ada lowongan pekerjaan? Abu Nawas balik bertanya. Ada sih, di toko pakaian milik saudagar kaya. Tapi ya banyak yang tidak betah bekerja di sana. Katanya sih majikan pemilik toko pakaian tersebut sangat pelit dan bakhil, tutur sahabatnya. Tidak apalah, yang penting saya bisa bekerja dan mendapat upah, balas Abu Nawas. Kemudian sahabatnya mengantarkan Abu Nawas ke toko pakaian yang dimaksud. Singkat cerita, Abu Nawas diterima kerja di toko tersebut. Hari pertama kerja, Abu Nawas mulai merapikan baju-baju dagangan supaya terlihat menarik bagi para pembeli yang datang. Di tempat toko ia bekerja, Abu Nawas penasaran dengan kendi kecil yang berada di atas meja majikannya. Sesekali ia melirik ke arah kendi kecil tersebut. Melihat gelagat Abu Nawas yang mencurigakan itu, sang majikan lantas berkata, Hei Abu Nawas, kendi ini isinya racun. Jangan coba-coba untuk meminumnya, nanti kamu mati, kata sang majikan memperingatkan Abu Nawas. Tapi yang membuat Abu Nawas heran, ketika majikannya pergi, kendi kecil tersebut juga ikut dibawa serta. Setelah hari menjelang siang, Abu Nawas pun disuruh istirahat sebentar. Akan tetapi ia sama sekali tidak diberi makan, bahkan air putih pun tidak dikasih. Pantesan banyak yang tidak betah kerja di sini, pikir Abu Nawas. Sore harinya Abu Nawas pun pamit pulang dan meminta upah kepada majikannya. Ini upahmu untuk hari ini, kata majikan sembari memberikan uangnya. Upahnya kenapa sedikit sekali? Ini tidak sebanding dengan pekerjaannya, protes Abu Nawas. Kalau kamu tidak mau, kamu boleh berhenti kerja di sini, jawab majikannya enteng. Yah, karena saat itu Abu Nawas lagi butuh pekerjaan, meskipun upahnya sangat sedikit, terpaksa ia jalani. Hari kedua pun Abu Nawas kembali berangkat bekerja. Seperti biasa, ia merapikan baju-baju dagangan majikannya.
Setelah waktu siang tiba, majikannya masih belum juga datang ke toko. Padahal ini sudah waktunya Abu Nawas untuk istirahat sebentar. Rasa lapar pun mulai menghinggap. Ia ingin keluar makan di warung, tapi ia takut ada maling yang masuk ke tokonya. Kemudian tanpa sengaja, Abu Nawas melihat kendi kecil di atas meja majikannya. Rupanya kemarin sang majikan lupa membawa pulang kendi tersebut. Karena penasaran, Abu Nawas lalu membukanya. Dan ternyata kendi itu berisi madu yang manis dan lezat. Seketika muncul ide jahil Abu Nawas untuk mengerjai majikannya yang super pelit tersebut. Aku sudah sangat lapar, tapi majikan tidak pengertian, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menjual salah satu baju dagangan di tokonya untuk membeli roti. Lantas ia makan roti tersebut dicampur madu lezat yang ada dalam kendi kecil milik majikannya. Tidak tanggung-tanggung, Abu Nawas menghabiskan semua madu di dalam kendi dengan roti yang dibelinya. Akhirnya aku merasakan kenyang juga, kata Abu Nawas puas. Tidak lama kemudian sang majikan pun datang. Bukannya menyuruh Abu Nawas untuk istirahat sebentar, ia malah meneliti satu persatu baju dagangannya. Sang majikan pun tersadar kalau baju dagangannya kurang satu. Ia juga dikejutkan kendi madu miliknya sudah terbuka dalam keadaan kosong. Abu Nawas, apa yang telah terjadi? Kenapa bajunya kurang satu dan kendi madunya juga kosong? Tanya sang majikan geram. Maaf tuan, tadi ada yang mencuri pakaian. Lalu karena aku takut dimarahi tuan, jadi aku putuskan untuk bunuh diri dengan meminum racun di dalam kendi itu, jawab Abu Nawas polos. Sontak saja jawaban Abu Nawas itu membuat majikannya semakin geram. Sedangkan Abu Nawas langsung meninggalkan toko tersebut dan tidak mau bekerja lagi di tempat itu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.